Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Yuridallahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafa'ati rasulillah wa bi barakatihil mu'allifil hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين Furudut tayammumi khamsatun. Ayo Mas. Siapa sing iso? Furudut tayammumi kan sudah kemarin kan? Belum. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal furudut tayammum khamsatun. Ana fasal utawi pira-pira fardene tayammum iku ana 5. Al awwalu naflut turabi. Utawi kang awal iku mindatu. Atsanin an-niyatu. Utawi kang kaping pindho iku niat. At-tsalitsu masqul wajhi. Utawi kang kaping 3 iku ngusap rai. Ar-rabi'u mas'ul yadaini ilal mirfaqaini. Utawi kang kaping 4 iku ngusap tangan loro tumeka marang sikut loro. Al-khamisut tartibu bainal mastahtain. Utawi kang kaping 5 iku tertib ing dalam antarane usapan loro utawi iki. Lanjut Pak. Faslun mubtilatut tayammumi salatatun. Bila masal utawi pira-pira perkara kang batalake tayammum iku ana 3. Ma abtalal wudu'a iku barang kang batalake apa ma ing wudu waziddatu wariddatu lan murtad wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi lan nyifate ana banyu lamun tayammum sapa wong karena kusapane banyu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini bab furudul tayammumi. Furudnya wudu, fardunya wudu. Kalau yang kemarin syaratnya tayammum. Kalau yang sekarang furud, fardunya tayammum, beda. Asbabut tayammum. Penyebabnya kita bertayammum. Penyebabnya kita bertayammum ada 3. Intinya 1, karena tidak ada air. Secara maknawi karena kita sakit, udzur, atau tempat air berbahaya, ada orang gila bawa parang, jadi kita ada air tapi kita tidak bisa menggunakannya dikarenakan udzur, sakit, atau tempat atau sumbernya air ada hal yang membawa mudarat. Misalkan ada orang gila bawa samurai atau pedang, jadi kita nggak bisa ambil wudhu ke sana. Atau ada serigala, gerombolan serigala lagi haus terus minum di sana. Kita biasanya ambil wudhu
di sumber itu nggak bisa ambil wudu karena ada kemudaratan. Secara hakiki memang tidak ada air sama sekali. Itu asbabut tayammum, penyebab kita bertayamum. Juga ada air, kalau secara maknawi ada air tapi airnya cukup untuk dibuat hidup atau minum bagi kehidupan sehari-hari, baik itu dari manusianya itu sendiri ataupun hewan yang muhtaromin, yang dimuliakan. Dan tidak boleh diberikan kepada ghairul muhtarami, yang tidak dimuliakan, baik itu dari bangsa manusia maupun dari bangsa hewan. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat kafir indallah. Yang kedua, zina muhsan, wazanil muhsan. Gak boleh air yang untuk dibuat kehidupan, dibuat wudu itu diberikan kepada penzina muhsan. Wal murtaddu, orang yang murtad. Wal kafirul harbiyu, dan kepada kafir harbi, kafir yang selalu mengganggu orang muslim. Wal kalbu, dan anjing. Wal kalbul akur, anjing yang galak. Dari sedang lemas sama sampean dikasih air, sampean yang diterkam. Wal hinzir, dan babi hutan. Secara maknawi hinzir kemarin, yang dikatakan babi hutan kemarin adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri, dia melakukan perzinahan atau menzinai wanita yang punya suami. Itu namanya babi hutan. Kalau babi biasa adalah seorang istri yang mempunyai suami yang mau dizinai oleh laki-laki yang mempunyai istri. Itu namanya babi, ya. Jadi beda antara babi hutan sama babi biasa. Najis babi hutan itu, ya. Makanya kalau sampean ada jiwa babi hutan, dicuci dengan 7 kali cucian, diantaranya 1 diantaranya dicampur dengan debu, ya. Debunya itu dimasukkan ke mulutnya itu, ya. Udah jelas? Syurutut tayammum, syaratnya tayamum ada 10, jelas ya kemarin. Harus adanya tanah, ya. Kenapa kok dibolan baleni? Karena antara wudu dan tayamum adalah syarat sahnya sholat. Harus punya wudu, kita harus suci. Kalau nggak suci, batal sholatnya. Kalau nggak suci, batal tawafnya. Kalau nggak suci, haram baca Quran, haram pegang Quran. Kalau nggak suci, kita tidak boleh duduk di dalam masjid. Kalau nggak suci, kita nggak boleh membaca Al-Quran secara keras, walaupun hafal. Paham, ya?
Jadi syarat sahnya sholat kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Syarat itu. Kalau syaratnya itu tidak terpenuhi, batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Ya. Sekarang masuk ke bab furudut tayamumi khamsatun. Jadi fardunya tayamum itu ada 5. Al-awwalu, yang pertama, naqlut turabi, memindahkan debu. Jadi kalau sampean sudah ada debu atau sampean bawa debu, kalau di India itu mempersiapkan debu itu dari tanah liat, tanah lempung yang dikeringkan, habis itu ditumbuk halus, habis itu disaring kayak tepung gitu, terus dimasukkan ke plastik atau apa. Habis itu tatkala mau tayamum, debunya itu ditaruh di atas lantai atau apa, baru diambil, dipindahkannya debu dari lantai ke telapak tangan. Itu syaratnya 1. Naqlut turab, memindahkan debu dari lantai tadi ke telapak tangan kita. Yang kedua, as-tsani an-niyat. Niat. Ini kemarin banyak yang salah niat. Kalau tayamum bukan untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar, tapi niatnya gimana? Nawaitut tayamumi listibahatis sholat, supaya diizinkan, supaya diperkenankan untuk sholat. Kalau tawaf, nawaitut tayamumi listibahati tawafi. Kalau qiraatil Quran, qiraatil Quran. Kalau mau kelonan, misalkan seorang istri setelah selesai haidnya, setelah bersih karena dia tidak mendapati air, terus diajak kelonan sama suaminya, dia wajib bertayamum. Niatnya tayamumnya gimana? Ini beda kalau di tayamum, walaupun huslah, walaupun itu hadas akbar, itu cukup dengan bertayamum. Minta izin untuk boleh kelonan. Tapi semoga kita dijauhkan dari kekeringannya. Tapi sampean harus tahu, karena ini yang pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi terkala di padang pasir. Makanya kalau di padang pasir, kalau kita menentukan kiblat itu kesulitan. Jadi syaratnya tayamum harus menghadap kiblat. Kalau di sini yang penting ada bangunan masjid atau mushola, hadapnya kemana mushola masjid itu udah kita yakini kiblat. Tapi kalau kita di padang pasir atau di hutan, kita harus pakai kompas ya. Harus punya ijtihad fil qiblah. Terus yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah.
Jadi mengusap wajah harus dengan 1 kali pukulannya. Bek. Kan ada yang nempel nih di telapak tangan nih. Ringankan. Dijatuhkan lagi. Terus diusapkan ke muka. Enggak boleh diangkat. Kalau diangkat mustakmal, enggak boleh diangkat. Diratakan sudah. Terus bibirnya enggak boleh diginiin. Jangan dimanyungin ya, enggak boleh. Biasa saja. Enggak boleh diginiin. Kalau diginiin batal, enggak sah. Karena bibir bagian luar tidak kena usapan. Atau matanya dimerem-meremin. Gini, enggak boleh. Terlalu dimeremin sampai mengkeret-mengkeret enggak boleh. Karena tidak ada debu, tidak bisa menjadi usapan di kerut-kerut mata itu. Tidak kena debu nanti kerut-kerutnya itu. Biasa saja. Karena mengusap wajah tidak sama dengan pakai bedak itu enggak sama ya. Paham ya? Jadi nggak boleh bibirnya ditekuk ke dalam atau dimanyunin, nggak boleh. Biasa saja. Kalau ditekuk ke dalam sampai bagian bibir yang semestinya kelihatan tidak kena usapan debu, itu nggak sah. Terus yang keempat ar-rabi'u, yang keempat mashul yadaini ilal mirfaqaini. Jadi membasuh kedua tangan sampai nyampe siku. Caranya basuhnya tahu ya? Tepuk, pukulkan telapak tangan ke lantai yang ada debunya tadi. Dari bawah. Diusap, jangan sampai ngangkat ya. Jangan sampai ngangkat gini. Kalau sampai lepas mustakmal. Jangan sampai lepas. Dibalik langsung. Boleh gini, boleh gini. Bukan gini ya. Hilang ini debunya yang di sini. Ini ya. Dah. Paham ya? Sampai siku, balik, jangan dilepas ya pokoknya. Pakai jempol lagi. Jempol ketemu jempol. Jempol yang belakang. Dah. Sebaliknya juga seperti itu. Paham ya? Gampang kok. Al-khamisu, dan yang kelima at-tartibu bainal mashataini. Jadi harus urutan di antara usapan dua itu. Jadi nggak boleh dari tangan dulu baru muka, nggak boleh. Harus tertib dari wajah dulu baru tangan dua. Udah gampang kan? Nyangu. Kalau sampean mau ke camping, nyangu debu sampean. Nyangu debu, taruh di plastiknya. Kan ada embun Pak, tahu tak? Wudu pakai embun. Terus sekarang yang selanjutnya, faslun mubtilatut tayammumi. Bab yang menerangkan batalnya tayammum. Salasatun, itu ada 3. Yang pertama, ma abtalal wudu. Apa-apa yang membatalkan wudu itu membatalkan tayammum.
kentut. Apalagi yang membatalkan wudu? Hilang akal. Apalagi bersentuhan, menyentuh, terus buang hadas kecil. Kalau hadas besar itu bukan wudu, tapi mandi, beda. Paham ya? Buang air kecil dan besar ya. Oh, itu maksudnya. Pipis dan pup. Itu yang pertama. Yang kedua, wariddatu. Dan murtad, keluar dari Islam, batal. Udah kafir, murtad, keluar dari Islam, batal tayamum. Apa sih contohnya murtad itu? Apa contohnya murtad? Iya, keluar dari Islam itu apa contohnya? Iya, apa contohnya? Hah? Kenapa? Menyembah matahari. Itu kafir. Murtad, nggak percaya sama Allah. Aku udah kekeringan sampai 1 bulan, aku berdoa terus dia putus asa. Aku nggak percaya sama Tuhan, wis murtad. Aku mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi, suruh tayamum kayak, suruh ini kayak. Aku nggak percaya wis sama kanjeng Nabi, murtad. Yang ketiga, watawahhumul ma'i intayammama lifaqdihi. Apa itu? Watawahhumul ma'i apa? Wahmun apa wahmun? Wahmun? Oh, wahmun. Apa di situ wahmun? Menyangka, menduga. Al-ma'i ada air. Intayammama lifaqdihi. Apa itu maknanya? Apa maknanya? Oh, Mas. Maknanya apa tadi? Apa maknanya? Maksudnya kok bisa batal tayamumnya itu? Karena menduga ada air, maka tayamumnya batal atau gimana? Gimana maksudnya itu? Ragu. Keraguan-raguan? Iya, keraguan-raguan. Fakdihi. Oh. Jadi tayamumnya itu batal tatkala menyangka ada air. Tapi masuk ke ranah faqdul ma'i, memang tidak ada air. Jadi paham. Jadi yang pertama, kalau kita main sangka-sangkaan nih,
Yang pertama, yang terbawah namanya wahmun. Jadi keyakinannya sampean itu di bawah 50% akan adanya air. Itu namanya wahmun. Di atasnya lagi 50-50 namanya syakkun. Di atasnya lagi namanya dhannun. Sama sangka-sangka semua nih. Dhon itu di atas 50%. Kalau 100% namanya yakin. Jadi ini berkaitan dengan jarak ya. Berkaitan dengan jarak. Ada hadzul ghaus namanya. Jadi hadzul ghaus itu wajib kita lakukan mencari air dulu. Jadi kita nggak syukur-syukur bertayamum mencari air dulu karena di tempatnya sampean itu nggak ada air. Kita harus berusaha mencari air dulu. Hadzul ghaus itu maksimal 300 meter dari tempat kita. Kita cari dulu 300 meter. Karena tidak ada air, lifaqdihi tadi, karena ketidakadaan air, tapi kita masih dalam ranah hadzul ghaus, maksimal 300 meter itu wajib kita lakukan walaupun dzonnya kita, sangkaannya kita masih tahap terendah, wahmun. Karena tidak ada air, disebabkan di tempatnya sampean itu tidak ada air, tapi masih dalam ranah hadzul ghaus, tidak lebih dari 300 meter. Ada informasi di sana itu ada, atau sampean berusaha mencari, ternyata sebelum 300 meter sampean mendapati air, batal tayamumnya sampean. Paham enggak? Paham ya? Sampean sudah bertayamum nih, gitu. Terus ada kabar atau sampean cari dulu lah, habis bertayamum sampean cari. Ternyata informasi yang sampean ada, yang sampean terima, sebelum 300 meter sampean mendapati ada sumber mata air. Jadi batal otomatis itu tayamumnya sampean itu, sampean langsung ganti berwudu. Paham enggak ya? Ini yang berkaitan dengan tadi wa tawahhumul ma'i intayammama lifaqdihi. Terus di atasnya ranah 300 meter itu namanya hadzul ghurub. Hadzul ghurub itu dari 300 meter sampai 3 kilometer. Gak usah kalau sampean lakukan, kalau sampean persangkaannya sampean itu masih tahap terendah, wahmun, gak boleh. Ini di sini watawahhumu atau disingkat wahmun, kata dasarnya itu wahmun. Kalau sudah nyampe ranah hadzul ghurub 300 meter lebih sampai 3 kilo, terus sampean mendapatkan informasi bahwa ada air di sana, tapi sampean keyakinannya sampean atau persangkanya sampean di bawah 50, wahmun, tidak usah sampean ke sana. Enggak akan membatalkan tayamum kalau seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke dhannun, keyakinannya sampean itu 50% ke atas, ada orang misalkan di sana itu loh, ada orang yang terpercaya, ada seorang kiai atau ulama lewat gitu, loh mas, di sana lo ada air, di mana? 1 kilo lo ke barat. Sampean percaya orang itu 100, karena orang itu nggak pernah bohong, misalkan. Sampean dzon atau bahkan sampean yakin kalau memang ada air, batal juga
tayamumnya sampean itu. Tergantung hati ya. Atau satu truk, ada orang lewat pakai truk kayak kambing, satu pickup. Kalau truk kayak sapi ya, kalau kayak kambing terbuka, truk terbuka itu loh, pickupnya yang terbuka itu loh, pickup itu loh, L sampai itu loh. Oh di sana itu loh, ada air di sana. Karena yang banyak orang yang mengasihkan info ke sampean dan sampean yakini itu, atau dhon aja sampean di atas 50% keyakinannya sampean bahwa ada air di 1 kilo, batal tayamumnya sampean. Nah, yang tentang jarak ini di atas 3 km ke atas itu namanya hadzul bu'ud namanya. Hadzul bu'ud. Jauh. Walaupun sampean sudah yakin, tapi karena kejauhan di sana enggak usah, enggak batal tayamumnya sampean. Ya. Paham dah ini? Paham? Terakhir, kapan kita bersesuci, entah kita itu berwudu ataupun bertayamum, kita melakukan sholat dan sholatnya itu harus diulang. Sah sholatnya, tapi syaratnya harus diulang. Biar sampean tahu. Sekarang bahas dari wudu dulu. Sampean punya wudu. Terus tatkala sampean itu naik kendaraan, naik mobil, naik bus atau naik kereta, di dalam perjalanan bajunya sampean itu kena najis, kena muntahan orang. Jadi ada orang muntah terus dimuntahkan ke sampean gitu. Wah. Jadi pakaiannya sampean najis. Atau di sebelah sampean ada anak kecil, bayi perempuan. Pas diganti pempesnya sama orang tuanya, habis diganti dibuka pempesnya, mancur lagi kena bajunya sampean. Sedangkan sampean nggak punya baju lagi untuk ganti dan tidak memungkinkan untuk ganti baju. Terus pas adzan maghrib, ini di dalam perjalanan posisi bajunya sampean kena najis, pas mancing waktu sholat. Sampean punya wudu, iya, cuma ada syarat yang tidak terpenuhi adalah pakaian kita tidak suci. Bagaimana caranya? Teruskan sholatnya, entah berduduk. Kalau berdiri kan mustahil ya, pas belok sampai jatuh. Jadi sholat dengan duduk ya, sholat saja sah sholatnya. Namun tatkala sampean nanti sudah sampai di rumah, sampean harus menggantinya. Sah sholatnya sampean itu, tapi nyampe di rumah sampean harus ganti sholatnya itu. Paham enggak? Paham ya? Iya, namanya qadaan. Atau misalkan bisa enggak dijamak ke isya? Bisa, niatkan sudah ya. Jadi jangan alasan sampean punya wudu, bajunya najis, wah nanti aja dijamak. Enggak usah. Karena tatkala sampean sudah mancing waktu sholat, itu namanya sampean menghormati waktu sholat. Hormat aja sama waktu sholat.
Mudah kok, enggak dipersulit. Saya kan low profile, Pak. Saya kan rendah hati, Pak. Enggak pernah ngetok no amal saya. Pret. Jadi saya enggak sok alim, Pak. Enggak sok soleh. Karena gigi saya sudah soleh, Pak. Paham ya? Itu di antaranya ada faktor penyebab syaratnya sholat tidak sempurna, di antaranya pakaiannya najis atau tidak menghadap kiblat. Gimana kalau sampean naik bis mau menghadap kiblat ya nggak bisa. Bisnya jalan ke utara, sampai menghadap ke barat, ntar belok wes ribet ya. Sholat aja terus, walaupun nggak menghadap kiblat, sah sholatnya sampean, tapi wajib diganti. Itu wudu. Sekarang tayamum. Kapan sholatnya sampean itu harus diganti? Tatkala sampean bersuci dengan cara tayamum. Salah satunya adalah tatkala sampean tidak ada air atau uzur karena sakit atau karena sumber mata airnya ada orang gilanya yang pakai pedang yang membawa mudarat atau ada serigala. Disebabkan karena faktor itu sampai bertayamum. Habis itu sampai sholat, sudah jelas ada air, namun tempatnya dipenuhi dengan kemudaratan, ada serigala, ada orang gila. Sampai atau ada sumber di situ, namun karena listriknya padam, akhirnya sanyonya itu nggak bisa ngangkat ke tandon, misalkan. Tatkala sakitnya sampean itu sudah sembuh, sampean itu harus mengganti sholatnya sampean dengan cara berwudu dulu baru mengganti sholatnya. Jadi misalkan sampean melihat ada serigala, sampean takut mendekati sumber mata air, terus tatkala sampean selesai sholat, sampean lihat di situ sudah tidak ada serigalanya, sampean cepat-cepat ambil wudu dan sholat lagi. Atau sampean divonis sama dokter habis sholat duhur misalkan dengan cara tayamum, divonis sama dokter sampean sudah sembuh Pak, boleh sampean mandi sekarang. Itu sholatnya sampean yang barusan dilakukan itu otomatis diganti, sah, tapi harus diganti. Yang penting kan saya sudah sholat Pak, malas lagi nantinya. Paham ya? Yang intinya sampai sudah paham tentang bersesuci ini, mulai dari wudu sampai tayamum. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, menambah keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah minal mutatahhirina minat tawabina, menjadi orang yang muttaqin, yang takwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.